tolong. Erang Maya sambil mencengkeram keras-keras pegangan tempat tidur dorong yang membawanya ke ruang persalinan. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya, dan matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Perawat di sampingnya, seorang wanita muda bernama Sinta, mencoba menenangkannya. Tarik napas, Bu, pelan-pelan. Hembuskan. Ya, kita hampir sampai, kata Sinta dengan nada lembut, meskipun dia juga sedikit tegang. Namun, Maya menggelengkan kepalanya dengan lemah, tubuhnya terasa seperti dihantam gelombang rasa sakit yang terus-menerus. Tidak bisa, ini sakit sekali, seperti katanya, tapi kalimat itu tak selesai karena sebuah kontraksi besar kembali menyerang membuat tubuhnya melengkung. Ah, Tuhan tolong. Di sisi lain lorong, Reza, suaminya, berlari mengikuti tempat tidur itu dengan wajah penuh kecemasan. Sinta, apa dia baik-baik saja? Kontraksinya semakin sering, tanyanya dengan nada putus asa. Sinta menoleh sebentar, pandangannya penuh ketegasan. Pak Reza, tolong tetap tenang. Ini memang normal. Dokter sudah menunggu di ruang persalinan. Tolong jaga dia, Sinta. Aku nggak bisa lihat dia kesakitan begini. Gumam Reza dengan suara gemetar. Tangannya mengepal, merasa tak berdaya. Mereka akhirnya tiba di ruang persalinan tempat tim dokter sudah bersiap. Lampu putih menyilaukan memenuhi ruangan itu dan suara monitor detak jantung terdengar berirama cepat. Maya merasa seperti sedang terperangkap di antara mimpi buruk dan kenyataan. Bu Maya, kami akan memeriksa bukaan dulu, ya. Suara dokter muda itu terdengar tegas. Ia mengenakan masker, tapi matanya tampak ramah. Maya hanya mengangguk lemah. Saat dokter mulai memeriksa, Maya kembali menggigit bibirnya menahan nyeri. Ia tak bisa lagi menahan erangan, suaranya memecah keheningan ruangan. Aku nggak kuat, sakit sekali. Dokter itu mengangguk pada Sinta, lalu menoleh pada Maya. Ibu sudah pembukaan 8. Kita sudah dekat, Bu. Tolong ikuti instruksi kami, ya. Reza berdiri di dekat pintu, menggenggam erat pinggiran jaketnya. Melihat Maya seperti itu membuat dadanya sesak. Maya, aku di sini. Kamu pasti bisa. Kita pasti bisa. Serunya, mencoba memberinya kekuatan. Maya menoleh, matanya penuh air mata. Reza, aku takut, katanya lirih. Tapi sebelum Reza bisa menjawab, kontraksi berikutnya datang lebih kuat dari sebelumnya, membuat tubuh Maya bergetar hebat. Tolong aku. Perawat memasang alat bantu napas di wajah Maya, berharap dapat membuatnya lebih nyaman. Tapi di tengah kegaduhan itu, sesuatu yang lain mulai menarik perhatian Maya. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu bayangan gelap yang bergerak cepat di ujung lorong rumah sakit. Maya terdiam sesaat, meski rasa sakit masih mencengkeramnya. Ia mencoba fokus, tapi bayangan itu sudah hilang. Apakah ia berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang benar-benar tidak beres? Bu Maya tetap fokus, ya, kata dokter, memotong lamunannya. Namun pikiran Maya tak bisa lepas dari apa yang baru saja dilihatnya. Sesuatu yang dingin dan gelap terasa merayap di sekujur tubuhnya, menambah ketegangan di tengah malam yang seharusnya menjadi momen bahagia. Di luar ruang persalinan, lorong rumah sakit terasa begitu sunyi. Hanya ada cahaya lampu redup yang berpendar memantulkan bayangan samar di lantai. Dan di ujung lorong itu, sesuatu atau seseorang tampak mengintip, mengawasi dengan tatapan yang tak terlihat. Maya terbangun dari rasa sakitnya sejenak, napasnya tersengal-sengal. Meski tubuhnya lemah, pikirannya sibuk memutar ulang apa yang barusan dilihatnya. Bayangan itu ada di sana. Ia yakin sekali. Tapi saat ia mencoba mencarinya lagi dengan matanya, lorong itu hanya sunyi. Di seberang ruangan, Reza menatap Maya dengan cemas. Kamu baik-baik saja? Apa ada yang sakit lagi? Tanyanya, menggenggam tangan Maya yang dingin. Maya menggeleng lemah. Bukan itu, aku. Ia ragu untuk berbicara, takut dianggap sedang berhalusinasi akibat rasa sakit. Aku rasa aku melihat sesuatu. Di lorong tadi, bisiknya, nyaris tak terdengar. Reza mengerutkan kening.
Melihat apa? Perawat? Dokter? Enggak, jawab Maya sambil menutup matanya erat-erat, mencoba melupakan rasa dingin yang menjalari tubuhnya. Itu bukan orang biasa, seperti bayangan gelap tapi rasanya nyata. Reza menarik napas panjang, menatap lorong rumah sakit yang kini sunyi. Kamu pasti kelelahan. Fokus saja, ya. Jangan pikirkan yang aneh-aneh, ujarnya mencoba meyakinkan meskipun hatinya ikut berdebar. Rumah sakit ini memang selalu terasa menyeramkan baginya, apalagi di malam hari seperti sekarang. Di luar ruang persalinan, Sinta berdiri di dekat meja perawat, menyerahkan catatan medis Maya kepada rekannya. Ia mengusap keningnya yang berkeringat. Malam itu terasa berbeda suasananya, terlalu sunyi untuk sebuah rumah sakit. Bahkan suara langkah kaki perawat lain pun jarang terdengar. Perasaan aku nggak enak, Mbak Wina, kata Sinta kepada rekannya. Ia melirik ke lorong panjang di depannya di mana hanya ada bayangan lampu yang memantul di lantai. Wina, seorang perawat senior, mendesah pelan. Kamu saja yang terlalu capek, udah hampir subuh loh. Lorong sepi itu biasa. Tapi Wina tak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang sedikit terganggu. Ia tahu ada cerita-cerita lama yang sering diceritakan tentang lorong rumah sakit ini, terutama tentang sudut yang paling gelap di ujung sana. Sinta menatap Wina sejenak. Tapi tadi aku lihat sesuatu di lorong, seperti bayangan bergerak, cepat banget. Mungkin cuma pantulan cahaya, kata Wina, mencoba terdengar rasional, atau pasien lain. Sinta mengangguk kecil, meski perasaannya masih belum tenang. Saat ia menoleh kembali ke lorong, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya. Tapi saat ia mencoba melihat lebih jelas, lorong itu kembali kosong. Di dalam ruang persalinan, Maya kembali didera kontraksi hebat. Ia menggenggam tangan Reza dengan begitu erat hingga kuku-kukunya hampir melukai kulitnya. Ini sakit sekali, erangnya. Dokter menatap layar monitor di sampingnya. Kita sudah hampir selesai, Bu Maya. Sebentar lagi kita akan mulai mengejan. Tenang, ya, katanya sambil mengisyaratkan kepada tim medis lainnya untuk bersiap. Namun di tengah suara monitor dan instruksi dokter, Maya kembali merasa terganggu. Ia melirik ke pintu ruang persalinan yang sedikit terbuka. Di luar sana, ia bisa melihat bayangan itu lagi. Kali ini, ia yakin. Bayangan itu berdiri di ujung lorong, diam, seperti sedang mengawasinya. Mata Maya melebar. Ia mencoba bicara tapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Ia hanya bisa menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar. Reza mengikuti arah pandangannya. Maya, apa yang kamu lihat? Tanyanya panik. Bayangan itu ada di sana. Bisik Maya. Tubuhnya gemetar hebat bukan hanya karena rasa sakit tapi juga karena ketakutan yang mencekam. Reza melangkah ke pintu mencoba melihat apa yang Maya tunjukkan. Tapi lorong itu kosong, tak ada apa-apa kecuali cahaya putih lampu neon yang dingin. Nggak ada apa-apa, Maya, kata Reza berusaha meyakinkannya. Tapi dalam hatinya, ia merasa ada yang salah. Lorong itu terasa terlalu dingin, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menyelinap di udara. Di ujung lorong yang gelap, suara langkah samar terdengar seperti sepatu menyentuh lantai dingin. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat. Malam semakin larut, tetapi waktu terasa berhenti di lorong rumah sakit itu. Maya mulai merasa kontraksi datang semakin intens. Tapi pikirannya terpecah antara rasa sakit dan bayangan gelap yang terus menghantui sudut matanya. Reza, aku nggak mau di sini. Ada sesuatu yang gak beres, gumam Maya dengan suara gemetar. Ia merasa napasnya semakin berat, bukan hanya karena proses persalinan, tapi juga karena kecemasan yang terus meningkat. Reza mencoba menenangkan istrinya. Sayang, ada apa-apa, fokus aja ke bayi kita, ya. Aku di sini. Suaranya terdengar lembut, tapi dalam hatinya ia juga mulai merasa ada yang tidak biasa. Di luar ruang persalinan, Sinta sedang mencatat sesuatu di meja perawat ketika tiba-tiba lampu lorong berkedip-kedip.
Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah ujung lorong yang gelap, dan untuk sesaat ia merasa seperti melihat sosok tinggi berdiri di sana. "Siapa itu?" tanya Sinta setengah berbisik. Tidak ada jawaban, hanya sunyi yang terasa begitu tebal hingga membuat udara di sekitarnya menjadi dingin. Ia menelan ludah, mencoba melawan ketakutan yang mulai merayap. Langkah kecil terdengar, seperti seseorang sedang berjalan mendekat, tapi saat Sinta mencoba melihat lebih jelas, lorong itu kembali kosong. "Aduh, ini pasti cuma halusinasi," gumamnya sambil mengusap wajahnya. Namun, saat ia berbalik, pintu ruang persalinan sedikit terbuka, dan dari celah itu ia mendengar suara Maya. "Tolong, tolong, aku nggak mau di sini." Maya berteriak dengan nada yang terdengar sangat putus asa. Sinta berlari masuk, mendapati Maya dengan mata melotot ke arah pintu. "Bu Maya, apa yang terjadi?" tanya Sinta sambil memegang bahunya. Maya menggenggam tangan Sinta erat-erat. "Ada dia di sana." Maya menunjuk ke pintu, tetapi tidak ada apa-apa di luar. Sinta mencoba tersenyum menenangkan. "Nggak ada siapa-siapa, Bu. Mungkin Ibu cuma merasa lelah." Ia melirik Reza, yang juga terlihat bingung dan cemas. Sementara itu, di lorong yang mulai gelap, Wina berjalan membawa catatan pasien. Ia mendekati ujung lorong tempat lampu berkedip-kedip. Langkahnya perlahan terhenti ketika ia mendengar suara berbisik. "Wina." Ia menoleh dengan cepat. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia tahu di lorong itu tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu begitu jelas, seperti seseorang memanggilnya dari dekat. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu tua yang jarang digunakan. Di balik pintu itu, terdengar suara yang aneh seperti isak tangis pelan. Jantung Wina berpacu. Pintu itu sudah lama tidak digunakan karena ruangan di dalamnya kosong, hanya ruang penyimpanan. Tapi suara itu terdengar begitu nyata. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu. Tok, tok. Suara ketukan kecil terdengar dari dalam sebelum ia sempat membuka pintu. Wina mundur selangkah, napasnya memburu. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa seperti terpasung di tempat. Di ruang persalinan, Maya kembali merasa kontraksi yang luar biasa. Kali ini tubuhnya terasa lemas, tapi matanya tetap memandang ke pintu. Bayangan itu muncul lagi dan kali ini lebih jelas. Sosok tinggi dengan tubuh yang tampak melayang perlahan masuk ke ruangan, berhenti di sudut yang paling gelap. "Dia di sini," bisik Maya nyaris tanpa suara. Air matanya mengalir dan tubuhnya gemetar hebat. Reza berbalik ke arah yang dilihat Maya, tapi yang ia lihat hanyalah sudut ruangan yang kosong. "Apa maksud kamu?" "Tak ada siapa-siapa, Maya," katanya dengan nada panik. Namun Maya tidak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan matanya tertuju pada satu titik. Sosok itu perlahan mendekat dan hanya Maya yang bisa melihatnya. Sinta masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa tetapi segera merasa ada sesuatu yang salah. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dok, apa ada masalah?" tanyanya. Dokter hanya menggeleng, fokus pada persalinan. Tapi Maya mulai bergumam sesuatu. Suaranya terdengar lirih namun seram. "Dia di sini, dia menunggu." Di ujung lorong, pintu tua itu perlahan terbuka sendiri. Dan dari dalamnya, suara tangisan berubah menjadi tawa pelan yang bergema di sepanjang lorong. Lorong rumah sakit terasa semakin sunyi. Hanya suara monitor detak jantung dari ruang persalinan yang memecah keheningan. Namun di luar pintu ruang itu, Sinta masih terpaku menatap pintu tua di ujung lorong. Suara tawa aneh dari balik pintu itu berhenti tiba-tiba seolah menyadari kehadirannya. "Ini gak masuk akal," gumam Sinta sambil mundur perlahan. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa menyelubungi tubuhnya. Ketika ia hendak berbalik menuju ruang persalinan, pintu tua itu tertutup dengan bunyi keras yang menggema, membuatnya hampir menjerit. Di dalam ruang persalinan, Maya semakin terlihat lelah. Ia menggenggam erat tangan Reza, matanya terus memandang ke sudut ruangan di mana bayangan gelap itu masih berdiri.
Sosok itu kini lebih jelas, tubuhnya tidak utuh, tetapi lebih menyerupai kabut hitam yang bergetar. Dokter tidak menyadari perubahan suasana karena fokus pada persalinan. Bu Maya, sekarang kita akan mulai mengejan. Ya, saat saya hitung sampai 3, Ibu dorong sekuat tenaga, katanya dengan suara tegas. Namun Maya menggelengkan kepalanya lemah, air mata mengalir di pipinya. Aku nggak bisa. Dia di sini, dia menunggu aku. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Reza mencoba membujuknya meski ia sendiri merasa ketakutan melihat Maya seperti itu. Sayang, fokus ke bayi kita. Nggak ada apa-apa di sini, katanya berusaha terdengar meyakinkan. Tapi Maya tiba-tiba berteriak, kali ini bukan karena rasa sakit melahirkan, melainkan ketakutan yang mendalam. Dia mendekat, dia di sini, teriaknya histeris sambil menunjuk ke arah sudut ruangan. Sinta yang baru saja masuk ke ruangan mendengar teriakan Maya dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Hawa dingin yang tadi ia rasakan di lorong kini menyusup ke dalam ruangan. Udara menjadi berat dan lampu di atas kepala mereka mulai berkedip. Ada apa ini? Tanya Sinta dengan suara pelan namun gemetar. Ia melirik ke arah yang ditunjuk Maya, tetapi tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba monitor detak jantung bayi mulai berbunyi aneh, seolah ada gangguan. Dokter menatap layar dengan cemas. Apa yang terjadi? Semua ini nggak normal, gumamnya sambil mencoba memeriksa alat tersebut. Reza bergerak mendekati monitor, tapi langkahnya terhenti ketika ia merasakan sesuatu. Ada hembusan angin dingin yang menyapu lehernya, meskipun tidak ada ventilasi terbuka di ruangan itu. Ia menoleh, dan untuk sesaat ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di sudut mata. Apa itu? Gumamnya pelan. Di lorong suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Wina yang sedang membawa catatan pasien berhenti di tengah langkahnya. Halo, siapa di sana? Tanyanya dengan nada takut. Suara itu terlalu keras untuk dianggap sebagai langkah manusia biasa. Saat ia mencoba melangkah lebih cepat, suara langkah itu tiba-tiba berhenti, tetapi bayangan hitam besar tampak muncul dari ujung lorong. Bayangan itu seakan memiliki bentuk, tetapi tidak jelas seperti asap yang bergerak mengikuti angin. Wina menahan napas, merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia berbalik untuk lari, tetapi sesuatu yang tak terlihat menyentuh bahunya, membuat tubuhnya langsung kaku di tempat. Ketika ia mencoba berteriak, suaranya tersangkut di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menutup mulutnya. Di ruang persalinan, Maya tiba-tiba merasa tubuhnya ringan. Untuk sesaat, rasa sakitnya lenyap, tapi ia merasa seperti sedang melayang. Matanya terpejam, dan ketika ia membukanya, ia melihat dirinya tidak lagi berada di ruang persalinan. Ia berada di sebuah lorong panjang yang gelap, lantainya basah seperti dilumuri cairan hitam pekat. Di mana aku? Bisiknya. Suaranya menggema tetapi tidak ada jawaban. Di ujung lorong itu, ia melihat bayangan besar yang sama. Berdiri diam sambil menatapnya. Maya, waktumu sudah tiba. Suara berat bergema dari bayangan itu. Maya tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti dipaku di tempat. Tidak, aku harus kembali. Baikku. Reza, jeritnya. Bayangan itu bergerak mendekat dan Maya merasa hawa dingin yang begitu menusuk tulang. Namun sebelum bayangan itu menyentuhnya, suara Reza terdengar, memanggilnya dengan putus asa. Maya, Maya, bangun. Maya membuka matanya dengan tiba-tiba. Ia kembali berada di ruang persalinan. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Aku di sini, Maya. Kamu baik-baik saja, kata Reza sambil memeluknya erat. Tapi Maya tahu bayangan itu belum pergi. Di lorong rumah sakit, pintu tua itu kembali terbuka sendiri dan suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, mendekati ruang persalinan. Suara langkah berat semakin mendekat, menggema di lorong rumah sakit yang kini terasa seperti labirin kegelapan. Di ruang persalinan, udara terasa semakin dingin. Monitor detak jantung bayi berbunyi tidak stabil, membuat dokter dan perawat saling bertukar pandang dengan wajah cemas. Ini nggak masuk akal.
kata dokter sambil memeriksa alat. Alatnya berfungsi normal, tapi kenapa sinyalnya seperti ini? Maya menggenggam tangan Reza lebih erat, tubuhnya gemetar bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kehadiran bayangan itu yang semakin nyata. Sosok itu kini berdiri di sudut ruangan lebih dekat daripada sebelumnya. Meski tidak memiliki wajah, Maya bisa merasakan tatapannya yang menusuk. Dia datang untukku, bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar. Air matanya mengalir deras. Reza menoleh ke sudut ruangan yang ditunjuk Maya. Maya nggak ada apa-apa di sana. Fokus ya, kamu harus kuat untuk bayi kita, katanya dengan suara gemetar. Ia mencoba terdengar meyakinkan, tetapi bayangan itu mulai mempengaruhi dirinya juga. Lorong gelap yang mengintip dari celah pintu terasa seperti menelan semua cahaya. Sinta yang berdiri di dekat pintu merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba melangkah keluar untuk memastikan suara langkah itu, tetapi tubuhnya terasa berat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Bu Maya, tolong fokus, katanya dengan suara lirih, meski matanya terus melirik keluar ruangan. Di sana, lorong tampak kosong, tetapi suara langkah itu semakin keras. Sinta merasa jantungnya berdetak kencang. Maya menutup matanya, mencoba menghilangkan rasa takut yang mencekam. Tapi dalam kegelapan matanya, ia melihat sesuatu yang lebih jelas. Ia tidak lagi berada di ruang persalinan. Ia berada di sebuah tempat yang gelap, dingin, dan tanpa batas. Di hadapannya, bayangan itu muncul, tubuhnya seperti asap hitam yang terus berputar. "Siapa kamu?" tanya Maya, suaranya bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi sebuah suara berat terdengar di sekitarnya seperti berasal dari kegelapan itu sendiri. "Aku datang bukan untukmu, Maya. Aku datang untuk apa yang kau bawa." Maya merasa tubuhnya melemah. "Tidak, kamu tidak bisa mengambil anakku," teriaknya dengan sisa keberanian yang ia punya. "Dia adalah milikku." Sejak awal, suara itu kembali menggema. Di ruang persalinan, Maya tiba-tiba berteriak keras, tubuhnya melengkung ke belakang. Dokter dan perawat panik melihat monitor yang menunjukkan detak jantung bayi melemah. "Cepat, kita harus bertindak sekarang," seru dokter sambil mengambil alat bantu. Reza memeluk Maya erat-erat. "Maya, aku di sini. Kamu bisa melewati ini," katanya dengan air mata di matanya. Maya membuka matanya perlahan, menatap Reza. "Aku tidak akan membiarkan dia mengambil bayi kita," katanya dengan suara lirih namun tegas. Ia menggenggam tangan Reza dengan kuat, seolah mendapatkan kekuatan baru. Sinta melihat sesuatu yang aneh di monitor. Detak jantung bayi yang melemah tiba-tiba kembali normal. Udara dingin yang tadi mencekam ruangan mulai menghilang perlahan. Bayangan itu menatap Maya sekali lagi, tetapi kali ini ia tidak mendekat. Maya berdiri dengan keberanian yang entah dari mana datangnya. "Kamu tidak punya hak atas dia, pergi," teriaknya. Bayangan itu berhenti bergerak dan perlahan-lahan memudar. Suara tawa yang mengerikan berubah menjadi bisikan pelan hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Di ruang persalinan, Maya mengeluarkan jeritan terakhirnya. "Ah!" Dan seketika, tangisan bayi terdengar memecah keheningan. Semua yang ada di ruangan itu menahan napas, lalu melepaskan lega yang dalam. "Selamat, Bu Maya. Bayinya lahir dengan selamat," kata dokter sambil tersenyum, meski keringat membasahi wajahnya. Reza mencium kening Maya dengan penuh haru. "Kamu hebat, sayang. Kamu berhasil." Maya tersenyum lemah, menatap bayi kecil yang diletakkan di dadanya. Namun, jauh di sudut hatinya, ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang persalinan. Ada sesuatu yang ia lawan, sesuatu yang tidak pernah ingin ia lihat lagi. Di ujung lorong rumah sakit, pintu tua itu kembali tertutup dengan sendirinya. Lorong itu kembali sepi, tetapi kehadiran sesuatu yang tak kasat mata masih terasa samar di udara. Namun, Maya dan keluarganya telah kembali aman untuk sekarang.